hasil monitoring lapangan dengan kinerja program dan kegiatan prioritas tahun 2021. Sektor jalan. Pada tahun 2021, anggaran kegiatan penyelenggaraan jalan sebesar 36,8 miliar rupiah. Terdiri atas 18 paket pekerjaan jalan dengan target 18.660 meter atau 18,66 km. Sampai dengan triwulan 3 ini telah terrealisasi sebesar 9,98 km atau 45,83%. Pekerjaan jalan yang bersumber dari dana alokasi umum sebanyak 14 paket pekerjaan jalan, yaitu paket peningkatan jalan ruas Mambu Takbas Salah di Kecamatan Duyo dengan target 646 meter telah terrealisasi 100%. Paket peningkatan jalan ruas Kebun Sari Puceda di Kecamatan Wonomulyo dengan target 696 meter telah selesai atau terrealisasi 100%. Paket peningkatan jalan ruas Galeso Mampie di Kecamatan Wonomulyo dengan target 649 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 10%. Paket peningkatan jalan ruas Rea Barat Tabone di Kecamatan Matakali dengan target 593 meter telah selesai atau terrealisasi 100%. Paket peningkatan jalan ruas Polewali Mami di Kecamatan Binuang dengan target 443 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 65%. Paket peningkatan jalan ruas Tenggelang Pesunan di Kecamatan Campalagian dengan target 817 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 50%. Paket peningkatan jalan ruas Mapili Piriang di Kecamatan Tutar dengan target 5.293 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 20%. Paket peningkatan jalan ruas Bulo Karombang di Kecamatan Bulo dengan target 620 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 10%. Pekerjaan jalan yang bersumber dari dana alokasi khusus sebanyak 4 paket pekerjaan jalan, yaitu paket peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Labasang Pelitakan di Kecamatan Matakali dengan target 1.395 meter telah selesai atau terrealisasi 100%. Paket peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Palatak Tapua di Kecamatan Tapango dengan target 2.200 meter telah selesai atau terrealisasi 100%. Paket peningkatan jalan ruas Amasangan Batetanga Kecamatan Binuang dengan target 1.000 meter telah selesai atau terrealisasi 100%. Paket peningkatan jalan ruas Kuajang Batetanga Kecamatan Binuang dengan target 2.552 meter telah mencapai realisasi fisik sekitar 60%. 18 paket pekerjaan jalan tersebut akan dapat meningkatkan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Polewali Mandar, di mana di tahun 2021 telah mencapai 637,37 km atau 72,86% dari total panjang jalan kabupaten. Di akhir tahun 2021 diprediksi akan mengalami peningkatan, sehingga jalan dalam kondisi mantap akan mencapai 73,05% dari 874,77 km total panjang jalan kabupaten. Sektor jembatan. Pada tahun 2021, anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jembatan sebesar 5,26 miliar rupiah yang terdiri atas 4 paket pekerjaan jembatan. Pekerjaan jembatan yang bersumber dari dana alokasi umum sebanyak 3 paket pekerjaan jembatan, yaitu paket pembangunan jembatan penghubung antara Desa Daka dan Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango dengan realisasi fisik sekitar 20%. Paket pembangunan jembatan Dusun Masamba, Desa Arjosari dengan realisasi fisik 0% dalam proses review HPS. Paket pembangunan jembatan Timbo penghubung ruas Jalan Oting Tamajara, Kecamatan Balanipa dengan realisasi fisik 0% dalam proses lelang.
Pekerjaan jembatan yang bersumber dari dana alokasi khusus sebanyak 1 paket pekerjaan jembatan, yaitu paket pembangunan jembatan gantung lingkungan Dara, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, dengan realisasi fisik sekitar 10%. 4 paket pekerjaan jembatan tersebut akan dapat meningkatkan persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar, di mana di tahun 2020 telah mencapai 199 unit atau 76,54% dari total jumlah jembatan. Di akhir tahun 2021 diprediksi akan mengalami peningkatan, sehingga persentase jembatan dalam kondisi baik dapat mencapai 78,08% dari 260 total jumlah jembatan. Sumber daya air. Pada tahun 2021, anggaran di sektor sumber daya air sebesar 5,42 miliar rupiah. Terdapat 9 paket pekerjaan, yaitu pembangunan perkuatan tebing sungai di 3 kecamatan dan normalisasi sungai di 2 kecamatan dengan bersumber dari dana alokasi umum, serta rehabilitasi jaringan irigasi di 4 daerah irigasi dengan bersumber dari dana alokasi khusus. 4 paket rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, yaitu daerah irigasi Papandangan di Kecamatan Andreapi, daerah irigasi Amola di Kecamatan Binuang, daerah irigasi Bunga-Bunga di Kecamatan Matakali, daerah irigasi Nenek BC di Kecamatan Matakali. Keempat paket tersebut telah selesai dengan realisasi fisik 100%. Dan 5 pekerjaan dengan sumber dana alokasi umum, yaitu pembangunan perkuatan tebing sungai di 3 kecamatan, normalisasi sungai di 2 kecamatan belum ada realisasi fisik. 9 paket pekerjaan sumber daya air tersebut akan dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar, di mana di tahun 2020 telah mencapai 80,04%. Di akhir tahun 2021, pencapaian ini diprediksi akan mengalami peningkatan, sehingga diasumsikan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik akan mencapai 80,65%. Desa kelurahan yang mendapat bantuan SPAM yang bersumber dari dana alokasi khusus sebanyak 10 desa kelurahan di 7 kecamatan dengan realisasi rata-rata 85%. Program Pamsimas APBN di 17 desa dengan realisasi 100%, serta sudah melakukan uji fungsi dan serah terima sarana. Serta Pamsimas APBD di 5 desa kelurahan dengan realisasi rata-rata 40% yang tersebar di 12 kecamatan. Pembangunan SPAM menyasar 6.923 RT atau sekitar 28.578 jiwa. Capaian pada tahun 2020 sudah mencapai 83,78%. Di akhir tahun 2021, pencapaiannya diprediksi meningkat 3,68%. Sehingga diasumsikan capaian pada tahun 2021 sebesar 87,46%. Desa kelurahan yang mendapat bantuan IPAL dengan sumber dana alokasi khusus sebanyak 12 desa kelurahan di 6 kecamatan, dengan realisasi rata-rata 50% yang dilaksanakan oleh KSM. Dan program Sandes berupa pembangunan jamban individual sebanyak 10 desa di 7 kecamatan, dengan realisasi fisik sudah 100%. Pembangunan IPAL ini akan menyasar pemanfaat sebanyak 256 RT atau sekitar 1.280 jiwa. Sedangkan untuk program Sandes pembangunan jamban individual sebanyak 639 RT atau sekitar 3.195 jiwa. Capaian pada tahun 2020 sudah mencapai 89,51%. Di akhir tahun 2021, pencapaiannya diprediksi meningkat 2,51%, sehingga diasumsikan capaian pada tahun 2021 sebesar 92,02%.
Sejumlah rumah tangga MBR mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya atau BSRS. BSRS dengan sumber dana alokasi khusus sebanyak 87 unit tersebar di 3 desa kelurahan pada 3 kecamatan. Sumber dana alokasi umum sebanyak 122 unit tersebar di 21 desa kelurahan pada 9 kecamatan. Sumber dana APBN sebanyak 190 unit yang tersebar di 7 desa pada 3 kecamatan. Kegiatan BSRS ini menyasar 399 rumah tangga MBR sehingga akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2020, rumah tidak layak huni di Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 19.748 unit. Dan di akhir tahun 2021, pencapaian ini akan mengalami penurunan menjadi 19.349 unit. Anggaran pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan adalah Rp465 juta. Pada sektor perhubungan menganggarkan beberapa pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Capaian kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sudah mencapai 89,00%. Di akhir tahun 2021 pencapaiannya diprediksi meningkat 2,19%, sehingga diasumsikan capaian pada tahun 2021 sebesar 91,19%. Pembangunan jalan lingkungan yang penganggarannya melalui dana alokasi umum yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebanyak 4 kegiatan di Kecamatan Polewali, dengan panjang pekerjaan 720 meter dan rata-rata realisasi fisik mencapai 38%. Sedangkan Dinas Rumkimtan khusus untuk penanganan kawasan kumuh sebanyak 2 kegiatan dengan panjang pekerjaan 300 meter, semuanya berada di Kecamatan Polewali dan realisasi fisiknya sudah 100%. Pembangunan drainase lingkungan yang penganggarannya melalui dana alokasi umum dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebanyak 14 kegiatan dengan panjang pekerjaan 5.293 meter di 5 kecamatan dan rata-rata realisasi fisik mencapai 61%. Pembangunan sarana pemerintahan dan sarana umum yang penganggarannya melalui dana alokasi umum yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebanyak 9 paket pekerjaan dan rata-rata realisasi fisik pekerjaannya sudah mencapai 61%.